Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko Firmansyah Rianto, NIM 1903065, semester 4, kelas B. Di sini saya akan membuat video tugas individu untuk menggantikan UPRAK, ujian praktek muskuloskeletal. Di sini dengan soal itu ada seorang pasien berumur 58 tahun mengeluh dan keterbatasan gerak bahu sejak 3 bulan yang lalu. Yaitu untuk soal yang pertama, yaitu lakukan pemeriksaan apakah pasien tersebut mengalami bahu beku atau tidak dengan cara menggunakan goniometer. Lalu yang kedua itu ada soal bagaimana cara melakukan joint pain pada sendi bahu. Terus yang ketiga yaitu ada soalnya lakukan traksi grade 3 pada pasien tersebut. Dan yang keempat ada soal lakukan translasi untuk menambah LGS, abduksi dan rotasi keluar. Dan soal kelima itu berikan teknik MET untuk menambah LGS, rotasi keluar sendi bahu. Dan yang keenam itu lakukan muscle release aktif dan pasif pada otot biceps brachialis. Terus di sini itu kasusnya frozen shoulder. Apakah itu frozen shoulder? Frozen shoulder adalah nyeri dan kaku di area bahu yang membuat penderitanya sulit untuk menggerakkan bahu dan lengan atas. Keluhan ini dapat berlangsung selama beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Sendi bahu memiliki kapsul pelindung berupa jaringan ikat yang saling berhubungan. Kapsul tersebut melindungi tulang, ligamen, dan tendon yang menghubungkan sendi bahu. Frozen shoulder sendiri itu terjadi ketika jaringan parut membuat kapsul pelindung menebal sehingga pergerakan sendi bahu menjadi terbatas. Terus, apakah penyebab dan faktor frozen shoulder itu? Kalau untuk penyebab belum diketahui apa yang menyebabkan frozen shoulder. Akan tetapi ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan resiko seseorang terkena kondisi ini, yaitu berjenis kelamin perempuan, terus berusia 40 tahun ke atas, menderita penyakit sistemik seperti diabetes atau penyakit Parkinson, tuberkulosis, penyakit jantung, dan gangguan hormon tiroid. Baik, di sini saya kedatangan pasien berumur 58 tahun dengan keluhan keterbatasan pada bahu atau nyeri pada bahu selama 3 bulan. Di sini saya akan memeriksa LGS pasien atau memeriksa bahu pasien menggunakan pola kapsuler dengan menggunakan goniometer. Yang pertama, saya akan memeriksa gerakan fleksi shoulder. Mbak, nanti Mbaknya gerakan seperti yang saya contohkan ini, Mbak. Gerakan fleksi shoulder itu ke atas seperti ini, Mbak. Dan nanti gerakan squat atas mampunya Mbak yang bisa. Coba Mbak gerakan ke atas sekuatnya Mbaknya ya. Sudah, Mbak. Di sini Mbaknya mampu melakukan atau bergerak 120 derajat. Nah, untuk gerakan maksimal atau gerakan normal itu 180, berarti pasien ini memiliki keterbatasan 60 derajat. Dan yang kedua yaitu ada gerakan ekstensi pada shoulder, Mbak. Yaitu gerakannya seperti ini, Mbak. Ke arah ke belakang. Seperti ini squat Mbaknya. Coba Mbak lakukan, kita ukur di bagian akromion pasien.
Coba Mbak gerakan. Pasien ini hanya mampu melakukan gerakan ekstensi shoulder 30 derajat. Selanjutnya itu gerakan endo dan exo rotasi shoulder, yaitu seperti ini Mbak gerakannya. Kalau endo rotasi seperti ini yang pertama. Coba Mbak gerakan seperti ini ya Mbak, seperti ini. Kita ukur sebagian oleh kranon pasien. Coba Mbak gerakan ya. Pasien ini mampu menggerakkan 70 derajat. Untuk normalnya gerakan endorotasi wadah shoulder itu 90 derajat. Berarti pasien ini memiliki keterbatasan 20 derajat. Dan selanjutnya ada gerakan eksorotasi, masih sama seperti ini. Seperti ini Mbak. Nanti Mbaknya gerakan ke atas seperti ini. Coba ya Mbak. Untuk penempatan gonionya masih sama. Coba Mbak gerakan ke atas. Pasien ini mampu menggerakkan 60 derajat untuk gerakan eksorotasi shoulder. Kalau untuk gerakan normal, pasien itu biasanya bisa menggerakkan 90 derajat. Berarti pasien ini memiliki keterbatasan 30 derajat untuk gerakan eksorotasi pada shoulder. Dan selanjutnya di sini ada eksternal rotasi dan internal rotasi, yaitu pasien kita posisikan tangannya seperti ini. Nanti kita gerakan ke eksternal atau keluar. Kita ukur dengan menggunakan goniometer. Kita taruh goniometernya di sini, di bagian oleh kanan. Ya, coba gerakan keluar enggak? Ini keluar. Coba. Kuat. Pasien ini mampu menggerakkan 70 derajat. Untuk normalnya itu bisa sampai 90 derajat. Dan pasien ini memiliki keterbatasan 20 derajat. Selanjutnya posisi masih sama seperti ini. Nanti kita Mbaknya arahkan ke dalam seperti ini. Coba gerakan ke dalam. Pasien ini mampu menggerakkan 60 derajat, dan untuk normalnya itu adalah 90 derajat juga. Berarti ini pasien ini memiliki keterbatasan 30 derajat. Dan selanjutnya itu ada abduksi shoulder, yaitu pasien menggerakkan gerakan itu menjauh Mbak. Ini ya Mbak nanti. Coba Mbak gerakan. Oke. Pasien ini mampu menggerakkan 150 derajat. Kalau untuk normalnya itu sampai 180. Berarti pasien ini memiliki keterbatasan 30 derajat. Yang kedua itu ada cara melakukan joint play pada sendi shoulder, yaitu yang pertama, posisikan pasien senyaman mungkin menepi
di pinggir bed dan tangan yang sakit menggantung agar saat melakukan joint play-nya mudah. Coba Mbak, sini lagi Mbak. Ini terus kita yang pertama melakukan antero-postero grade, yaitu posisikan salah satu tangan di bagian lateral di sini, lalu selanjutnya tangan yang satunya di bagian humerus kita tekankan ke bagian bawah seperti ini, lalu kita tekan ke bawah seperti ini. Dan kita menggunakan teknik posterior anterior grade, yaitu posisikan tangan terapis masuk ke dalam ketiak seperti ini, lalu yang tangan satunya kita fiksasikan di processus coredeus yang berada di ujung acromion, lalu kita arahkan ke anterior, kita arahkan ke antero. Yang satu di sini, yang satu di ketiak, kita arahkan ke antero seperti ini. Dan yang ketiga itu ada lateral distraction, yaitu kita memposisikan pasien ke arah lateral, kita apitkan di ketiak, lalu kita arahkan ke lateral atau keluar seperti ini, ketiak, lalu kita arahkan keluar seperti ini. Dan yang terakhir, yang keempat, kita ada cara menggunakan caudal grade. Ini kita lakukan fiksasi di processus coredeus dan di ujung acromion seperti ini. Lalu yang tangan yang satunya ini kita beradakan taruh di wrist seperti ini, lalu kita tarik ke arah lateral. Dan selanjutnya yang ketiga itu ada kita menggunakan traksi grade 3, yaitu akan ada 3 gerakan. Yang pertama itu ada gerakan lateral atau keluar, yang kedua ada gerakan ventro yaitu ke depan, yang ketiga itu ada gerakan kranial itu ke atas atau ke arah kepala. Lalu tangan kita yang satu fiksasi di ketiak pasien, lalu yang satunya itu di lengan sini, lengan bawahnya, lalu kita arahkan ke arah lateral itu keluar seperti ini, arahkan keluar, lalu arahkan ke ventro yaitu ke depan seperti ini, ke depan, lalu arahkan ke kranial yaitu ke atas seperti ini. Dan yang keempat yaitu kita menambah LGS pasien dengan gerakan rotasi keluar dan abduksi, gerakan abduksi, yaitu yang pertama gerakan rotasi keluar. Nanti tangannya mbaknya seperti ini ya mbak, coba gerakan seperti ini mbak. Nah, nanti sekuatnya mbaknya aja berapa, coba mbak gerakan ini. Coba saya coba bantu ya mbak, coba mbak gerakan ini untuk slidingnya itu ke lateral dan untuk rollingnya itu ke lateral dan slidingnya itu ke medial. Dan yang selanjutnya itu ada abduksi, yaitu menjauh seperti ini ya mbak, gerakannya ke atas seperti ini semampunya mbaknya.
Coba gerakan ke atas, Mbak. Udah segini, Mbak. Kalau pasien gak kuat, kita bantu menggunakan gerakan pasif, yaitu coba ini untuk rollingnya itu ke kranial dan slidingnya itu ke caudal. Dan yang kelima, kita bisa kasih pasien teknik MET untuk menambah LGS dengan cara rotasi bahu keluar, yaitu pasien kita suruh untuk melakukan rotasi keluar seperti ini, Mbak. Coba gerakan seperti ini juga ya, Mbak. Nah, selanjutnya ada gerakan abduksi, Mbak, atau adduksi, yaitu ke dalam seperti ini, Mbak. Adduksi shoulder. Nah, coba Mbaknya berbaring di bed ini, Mbak. Tiduran di bed, Mbak. Sedikit, Mbak. Ini pasien tangannya seperti ini. Ini pasien kita suruh untuk gerakan keluar, yaitu gerakan rotasi keluar, gerakan eksternal ini seperti ini. Kita contohkan dulu dengan gerakan pasif. Kita contohkan seperti ini, lalu kita suruh pasien untuk ke arah keluar seperti itu. Kita tahan sepertiga kekuatan maksimal. Coba, Mbak, arahkan ke sana, Mbak, dorong. Saya akan nahan seperti ini. Ini kita bisa tahan 10 detik, lalu kita istirahatkan untuk pasien untuk bernafas. Latihan ini bisa dilakukan 4 kali pengulangan. Dan yang keenam, yang terakhir itu kita melakukan muscle release aktif dan pasif pada otot bicep brachialis, yaitu pasien kita posisikan flexor siku seperti ini. Ini gerakan untuk gerakan pasif ya, menekuk seperti ini. Lalu kita kasih in body. Lalu kita arahkan pijat di sini, arahkan ke dalam dan keluar seperti ini. Dan yang sekarang yang satunya di sini sama gerakannya, itu ke dalam dan keluar seperti ini di otot bicep brachialisnya. Dan juga bisa dengan cara aktif, yaitu pasien menegangkan otot bicep brachialisnya seperti ini. Coba, seperti ini. Lalu kita massage di bagian otot sini, otot. Masih gerakannya sama, yaitu ke dalam dan keluar dengan menggunakan 2 jari seperti ini. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon sebesar-besarnya. Semoga Bapak terkesan dengan video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.